Shalom Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur selalu kepada Tuhan untuk kasih setia dan kemurahannya. Kita sudah memasuki pertengahan minggu pada hari ini tanggal 12 Juni 2025. Saya berharap dan terus berdoa agar saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Baik, malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat, sehingga hati dan pikiran kita ditenangkan dan disegarkan dengan firman Tuhan, sekaligus juga tentunya untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini masih dalam topik mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di mana kita bisa belajar baik yang positif maupun yang negatif. Kemarin kita sudah belajar dari tokoh Kain, contoh yang buruk yang tidak perlu kita ikuti. Dan hari ini kita kembali melihat tokoh yang memberikan teladan positif, yaitu Yosua. Saya beri judul Yosua, iman tanpa ketakutan. Kita membaca ayat hafalan kita dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Ini adalah tentunya catatan dari Musa yang menjelaskan mengenai 12 pengintai, di mana pada saat itu mereka hendak menduduki tanah Kanaan sesuai perintah Tuhan, dan Musa menunjuk 12 pengintai seperti yang Tuhan perintahkan, dan dua orang diantaranya adalah Kaleb dan Yosua. Kita tahu dalam cerita selanjutnya, setelah mereka kembali dari mengintai, 10 orang menyatakan kata-kata yang sangat discouragement, yang tidak membangun, kata-kata yang penuh ketakutan. Mereka bilang bahwa negeri yang akan kita duduki itu penuh dengan raksasa. Kita ini hanya seperti belalang-belalang di hadapan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb memiliki roh yang berbeda. Termasuk di dalamnya, dalam ayat ini, Yosua berkata dengan iman, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dan ayat yang ke-8 dinyatakan dengan jelas iman dari Yosua yang berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan Yahweh menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, ini iman yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki Yosua. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Yosua. Yosua adalah abdi Musa yang setia mengikuti Musa, dan ia pertama kali disebut saat Musa mengalahkan Amalek, dan Yosua membantu menopang tangan Musa saat itu yang lelah agar Israel bisa mengalahkan Amalek. Lalu akhirnya Yosua karena imannya dan keberaniannya dan kepemimpinannya ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan saat mereka memasuki tanah Kanaan, pada catatan dalam Ibrani 11 ayat 30 menyatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Sekalipun di dalam kitab Ibrani ini tidak disebut Yosua, tetapi kita pasti tahu ini di bawah kepemimpinan Yosua, seperti yang dinyatakan dalam Yosua pasal yang ke-6 di Perjanjian Lama. Yosua memberikan teladan yang sangat baik kepada kita pada malam hari ini, dalam renungan malam ini, mengenai iman tanpa ketakutan. Iman yang percaya kepada Tuhan menepis segala ketakutan dan kekhawatiran. Iman Yosua yang berkata bahwa Tuhan ada di pihaknya, memberikan keberanian kepada dirinya dan seluruh bangsa untuk menyeberang sungai Yordan dan akhirnya menduduki tanah Kanaan.
Kita tahu dalam kisah-kisah selanjutnya, tanah Kanaan berhasil direbut dan Yosua berhasil membagi-bagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Inilah contoh teladan dari Yosua kepada kita semua pada malam hari ini, agar kita tetap percaya kepada Tuhan dan jangan takut. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memberikan roh ketakutan, kata 2 Timotius 1 ayat 7, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan Yosua sudah membuktikan itu, bahwa di dalam Tuhan ia cakap menanggung segala perkara. Saudara, biarlah hari ini dari tokoh Yosua kita belajar agar memiliki iman yang teguh, kuat, dan tidak pernah takut akan apapun juga. Tantangan boleh datang, masalah boleh menerpa hidup kita, namun bersama Tuhan, seperti Yosua yakin kita akan mampu melakukan dan menghadapinya. Karena itu jangan undur dari Tuhan, tetap percaya, tetap memandang kepada tangan Tuhan yang perkasa. Haleluya, kiranya renungan firman Tuhan malam ini dari tokoh Yosua mengingatkan kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Sehingga sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.